Sudah makan belum malam ini? Aku udah minum, tapi aku lapar. Tapi kan rasanya itu kenyang gitu loh. Enggak, kalau kamu nggak makan saya nggak suka. Saya nggak mau teleponan sama kamu. Kalau kamu nggak makan saya nggak mau saya. Kamu harus makan. Aku beli makan pun kayaknya ya rasanya tuh kayak dipandang aneh gitu loh, Miss. Kalau kamu nggak makan saya nggak mau nemenin kamu. Kamu minimal harus ada isinya perutnya. Iya, aku makan, Miss. Ya, kalau kamu makan, saya akan temani kamu. Kalau kamu nggak makan, aku nesu aku. Soalnya aku mah koncoan wong sing gak mangan, wedi kuru aku nggak suka saya sama orang kurus. Nih, soalnya aku udah dari rumah majikan tuh kayak diteken. Ngerti saya. Bukan dimarahin, tapi dihantam mentalnya loh, Miss. Tapi kamu harus makan. Like kamu nggak makan, saya nggak mau berteman sama orang kurus. Aku maunya kamu sehat. Iya, Miss. Ngerti? Sekarang makan dulu, matiin teleponnya. Makan dulu, matiin teleponnya. Ya. Kalau selesai makan, difotoin ke saya ya. Iya. Ya wes, ditutup teleponnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Halo, Mas. Mas? Halo. Dengar? Ya. Dengar? Ya. Dengar nggak? Ya, dengar. Berarti kamu tahu apa yang terjadi sama dia? Iya, tahu. Paham ya? Dia sedikit kurang loh ya. Dan jangan sampai dia capek loh. Jangan dibentak, jangan sampai dia capek. Dan jangan katakan bahwa dia gila. Iya. Karena katanya dia numpang di beberapa tempat, tapi semua orang mengatakan bahwa dia gila atau halusinasi. Makanya dia itu tidak percaya sama orang. Iya. Jadi dia cuma percaya sama saya. Jadi jangan sampai keluarganya menganggap bahwa dia gila atau apapun. Jangan sampai ngomong kayak gitu sama dia. Ya, pesan saya ya. Jadi dia ngomong apa aja, biarkan dulu. Sampai karena dia nggak makan, nggak tidur loh, Mas. Dia itu selama seminggu itu nggak tidur sama sekali loh. Cuman untungnya dia nggak teriak-teriak. Jadi dia sudah seminggu nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Jadi tolong ya, nanti pulang harus buat dia gembira. Ada apapun yang tentang ada apapun kabar yang kurang baik, jangan kasih tahu dia dulu. Apapun itu. Iya. Terus katakan sama dia, Miss Yuni nggak mau, kamu nggak makan, Miss Yuni nggak mau nolong katanya kalau kamu nggak makan. Jadi ngomong sama dia bahwa saya akan datang, akan nolong dia, yang penting dia tidur, yang penting dia makan. Iya. Tolong titip beneran ya, Bapak sama Mas ya. Iya. Terus yang jemput dia di bandara berapa orang? 3 orang ini. Iya. Jangan banyak-banyak, soalnya dia harus benar-benar tempat yang besar biar pikirannya nggak buntu gitu loh. Karena pikiran dia sekarang buntu. Iya. Jangan sampai dia lompat, jangan sampai dia lari, jangan sampai dia teriak-teriak. Iya. Kalau bisa jangan sampai kumpul sama tetangga karena dia ngomongnya ngelantur. Iya. Tapi jangan diisolasi, jangan dikunci dia. Biar pikirannya terbuka bahwa dia jalan-jalan, tapi omongan dia itu selalu benar. Jangan katakan salah dulu. Biar dia yang paling penting makan sama tidur. Iya. Siap. Kalau dia keadaannya sudah parah, sampean ngomong sama saya. Kalau butuh rumah sakit jiwa, tadi kan saya sudah bilang sama dia. Kalau dia sudah sakit parah, saya akan meminta bantuan ke pemerintah untuk menjemput dia. Iya. Ya, paham ya. Jadi tolong tanyakan dia, SMS dia bagaimana kabarnya atau video call sama dia. Katanya, Miss Yuni barusan telepon lagi loh nanyain kamu sudah makan belum. Jadi ngomong sama dia, Miss Yuni yang nyuruh gitu aja. Walaupun saya nggak nyuruh. Iya. Ya, paham ya. Tolong dimengerti ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Derita bekerja di Hong Kong. Sampai sedepresi ini. 6 tahun sama dengan satu majikan saja. Jadi buat teman-teman,
Jangan menganggap remeh ya, mental itu. Mental itu tidak bercanda. Semua orang mengatakan bahwa dia halusinasi, semua orang mengatakan dia gila. Saya tahu. Tapi jika orang yang dipercaya adalah saya dan saya mengatakan hal yang sama, berarti dia sudah nggak ada orang yang dipercaya lagi. Dan dia hanya percaya sama saya. Dia hanya percaya sama saya. Ngomongannya tuh udah ngeluantur kemana-mana, Mbak. Sudah nggak jelas, tapi ya itu memang yang dia rasakan. Dia hanya butuh ketenangan, butuh waktu untuk makan, waktu untuk beristirahat, waktu untuk berpikir tenang. Jadi buat teman-teman, jika kalian melihat teman-teman kalian halusinasi atau apapun, itu bukan salah dia, Mbak. Karena pikirannya sudah buntu, sudah nggak bisa mikir. Kebayang nggak? Dia bilang dizolimi majikan, dia bilang dipukuli majikan. Setelah saya nanya, yakin? Dia bilang enggak. Ya, jadi buat teman-teman, jika kamu melihat di sekitarmu terjadi sesuatu yang sudah tidak wajar lagi, depresi atau sudah ada gejala yang tidak jelas, jangan jatuhkan mereka, jangan tekan mereka. Karena mereka hanya butuh ruang untuk mengekspresikan diri mereka. Kenapa sih kalian curhat walaupun saya gregetan itu? Di awal kan saya tetap mengarahkan sama kalian semua toh. Benar nggak? Jadi ini bukan cuma satu, ini beda dengan Mbak yang kemarin loh. Yang suaminya nggak ngereken itu beda loh. Ini beda orang lagi loh. Yang kemarin tuh orang Kendal, ini orang Cilacap. Jadi sudah berapa banyak kasus yang mentalnya hancur. Selain yang kita lihat Khotimah. Korban yang paling parah adalah Khotimah. Sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kalian pasti ingat Khotimah itu. Dan saya bersyukur dari pengalaman Khotimah, mereka hanya ingin didengarkan. Jadi ini bukan yang semalam. Yang semalam itu dari Kendal, Mbak. Ini dari Cilacap. Ini beda orang. Ya. Ini beda lagi. Ini beda orang lagi ya. Ini beda orang lagi. Jadi ini Cilacap mana? Cilacap masih naik kapal lagi, Mbak, 2 jam. Jadi masih naik kapal lagi 2 jam. Saya kurang tahu, Cilacap kan besar ya. Jadi saya merinding loh, Mbak. Kenapa? Untuk mengais rezeki selama 6 bulan hanya karena long service. Merinding saya, satu tubuh merinding, Mbak. Saat dia mempertanyakan long service, mungkin majikannya menekan mentalnya habis-habisan. Membuat mentalnya benar-benar down. Membuat mentalnya hancur lebur. Gara-gara long service. Ingat-ingat ya. Gara-gara long service. Ini anak pulang dengan sedikit gangguan. Maka dari itu teman-teman saya minta sekali ya. Long service boleh kamu harapkan. Tapi jangan terlalu berharap tentang long service. Long service itu rezeki. Kalau kamu dapatkan long service, alhamdulillah. Kalau nggak dapatkan long service, ya udahlah. Ingat, long service jika kamu mendapatkannya, alhamdulillah. Jika kalian tidak mendapatkan long service, ya udahlah. Jadi teman-teman, saya sangat mengharapkan kalian sadar bahwa cari uang boleh, tapi jangan sampai membuat kalian, keluarganya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Saat pertama kali saya katakan mereka baik-baik saja. Kenapa saya meminta nomor keluarganya? Agar keluarganya jangan sampai menghakimi dia, mengatakan bahwa dia halusinasi, bahwa dia gila. Jika keluarganya mengetahui lebih dulu, mungkin keluarganya akan menghakiminya. Karena itu saya bilang minta nomor telepon bapaknya, minta nomor telepon saudaranya. Jadi biar dia tidak tertekan. Jadi ini saya katakan ya, jangan terlalu berharap tentang long service. Ya teman-teman ya.
Ini sangat menyedihkan bagi saya pribadi. Karena ingin mendapatkan long service sampai depresi. Karena hanya ingin mendapatkan long service, tekanan itu terjadi. Selama seminggu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Mikir no long service. Dan akhirnya untungnya majikan cepat mengeluarkan long service dan dia dipecat, suruh pulang. Dan dia telepon saya katanya dizolimi majikan.